Tuhan akan berikan kepada Pendeta James Hursina supaya dapat boleh menyampaikan materi sehingga kami dapat boleh memahami dan iman kami semakin dikuatkan. Berkati seluruh perangkat, device yang kami pergunakan, wifi, internet, jauhkan dari arah bahaya maupun arah melintang, dan berikan kemudahan kelancaran sehingga kami dapat mengikuti sampai dengan selesai. Memberkati seluruh partisipan yang belum join, Tuhan berikan gerakan hati mereka sehingga dapat boleh bersama-sama untuk bergabung di malam hari ini di acara ini. Kami serahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam tangan-Mu, Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Fajar. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya persilakan Bapak Pendeta James Hursina untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada malam hari ini kita boleh berjumpa kembali ya, setelah saya cukup lama absen, tapi malam hari ini saya boleh diberi kesempatan untuk menyampaikan kembali pelajaran Alkitab, yang mana pada malam hari ini judulnya adalah Jalan Keselamatan. Saya akan bagi share screen dulu. Oke. Oke, sudah kelihatan ya, Pak Fajar? Sudah ya? Iya, sudah kelihatan, Pak. Yes, terima kasih. Jadi pada malam hari ini kita akan mempelajari satu seri pelajaran tentang jalan keselamatan. Ini adalah satu hal yang sangat penting yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui bagaimana kita bisa selamat. Tahun 1994, ya, tahun 1994, saya berkesempatan untuk naik Gunung Lawu. Nah, kebetulan pada waktu itu saya sendirian naik Gunung Lawu. Kemudian saya berjumpa dengan seorang bapak-bapak ketika saya berada di tengah perjalanan, lalu kami berjalan bersama ya untuk mencapai puncak daripada Gunung Lawu ini. Kemudian hampir tiba di puncak, ya, di sana ada beberapa sendang. Ya, sendang ini adalah seperti mata air yang ada di atas gunung. Dan biasanya sendang ini digunakan orang-orang untuk berdoa sambil mereka mencari air di tempat itu. Nah, kemudian ketika kami tiba di sebuah sendang, lalu Bapak yang bersama dengan saya ini, dia katakan, "Mas, tunggu sebentar. Saya akan turun ke sendang ini. Ya, sebentar saja, oke?" Lalu dia mulai turun ya ke sendang itu, sementara saya berada tetap di atas. Lalu saya perhatikan apa yang diperbuat oleh Bapak ini ya. Nah, setelah dia tiba di sendang itu, di mata air di situ, lalu dia turunkan ranselnya, dia buka ranselnya, lalu dia ambil sesuatu dari ransel itu. Bungkusan tas plastik warna hitam. Saya terus perhatikan apa yang dilakukan oleh Bapak ini. Ya, nah, rupanya bungkusan plastik hitam ini adalah bunga. Ya, lalu dia keluarkan bunga itu dari plastik itu, kemudian dia taburkan di sendang itu. Dia ada sebuah batu, ya, dia taruh bunga itu di atas batu, lalu dia komat kamit, ya, seperti orang berdoa, ya, seperti orang berdoa. Nah, kemudian ya, sekitar 10 menit, ya, selesai berdoa, kemudian dia naik kembali, kemudian saya bertanya sama Bapak ini, "Pak, apa yang Bapak lakukan?" Lalu dia katakan, "Saya berdoa." Berdoa untuk apa? Untuk keselamatan. Ya, untuk keselamatan. Jadi kita bisa bayangkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keselamatan menjadi kebutuhan setiap orang. Dan ini bukan sesuatu yang baru. Kalau kita baca di dalam Rasul, Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16, ayat yang ke-30, ya.
Kisah Para Rasul 16 ayat 30, ini pertanyaan yang ditanyakan oleh kepala penjara di Filipi kepada para rasul-rasul ketika mereka ingin mendapatkan jalan keselamatan itu. Ya. Pertanyaan adalah demikian. Ya. Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ya. Jadi pertanyaan tentang keselamatan ini bukan sesuatu yang baru. Tapi ini merupakan pertanyaan setiap orang, setiap jiwa. Dari zaman ke zaman, bagaimana mereka memperoleh keselamatan. Ya, termasuk pemimpin, kepala penjara yang ada di Filipi. Mereka juga ingin selamat. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan mempelajari jalan keselamatan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Ya, cara yang Tuhan berikan kepada kita agar kita memperoleh keselamatan itu sendiri. Baik, di dalam Yeremia 42 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, semoga Tuhan Allahmu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Ya. Ini merupakan satu harapan, doa dan permohonan bahwa Tuhan akan memberitahukan kepada setiap orang agar mereka dapat menjalani, menemukan jalan keselamatan itu. Ya. Dan apa yang harus kami lakukan untuk mendapatkan keselamatan itu. Jadi Bapak Ibu, Allah pasti memberitahukan kepada kita. Ya, Allah tidak pernah menyembunyikan rahasia keselamatan itu kepada kita. Hanya saja seringkali kita tidak mau mengikuti petunjuk yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita tidak mau melakukan apa yang Allah inginkan supaya kita selamat. Di dalam Yesaya 45 ayat 19 dikatakan, tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan, selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Kita lihat di sini Bapak Ibu, bahwa Allah tidak pernah menyembunyikan rahasia keselamatan itu kepada umat manusia. Ya. Allah tidak pernah menyembunyikannya. Allah tidak pernah menutup jalan keselamatan itu untuk umat manusia. Tapi Allah mau agar kita menemukan jalan keselamatan itu. Ketika kita mau mencari Allah, maka Allah akan memberitahukan kepada kita jalan yang lurus itu. Jalan yang benar itu, yaitu jalan keselamatan. Apa yang Allah inginkan supaya kita selamat? Ya. Jadi pertanyaan pemimpin daripada penjara di Filipi itu menjadi pertanyaan setiap orang. Bagaimana supaya saya selamat? Inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Jalan keselamatan. Baik. Yang pertama adalah bagaimana supaya kita bisa selamat. Bagaimana supaya kita bisa menempuh jalan keselamatan itu? Dan apa yang Allah ingin kita perbuat supaya kita bisa selamat? Yang pertama adalah kita harus mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Kita harus mengakui bahwa saya adalah orang yang berdosa. Kenapa? Ketika saya mengakui bahwa saya adalah orang berdosa, maka saya membutuhkan keselamatan. Dan ketika saya membutuhkan keselamatan, maka saya membutuhkan juru selamat. Karena kalau kita tidak mengakui kita orang berdosa, maka kita tidak memerlukan keselamatan. Dan ketika kita tidak memerlukan keselamatan, maka kita juga tidak memerlukan juru selamat. Nah, oleh sebab itu, poin pertama yang harus kita perbuat adalah akui bahwa saya adalah orang yang berdosa. Orang yang membutuhkan keselamatan dan orang yang membutuhkan juru selamat. Di dalam Roma 3 ayat yang ke-10,
Rasul Paulus katakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya, entah dia nabi, entah dia raja, entah dia rasul, siapapun orang yang ada di dunia ini, tidak ada seorang pun yang benar. Ya, ini Alkitab sudah katakan. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sampai hari ini, tidak ada seorang pun yang benar di mata Tuhan. Kita harus sadar tentang hal ini. Ya. Di dalam Roma 7 ayat 18 sampai 20, kembali Rasul Paulus katakan demikian. Sebab aku tahu, ya, Rasul Paulus mengakui, ya, Rasul Paulus tahu bagaimana kondisinya sebagai seorang manusia yang berdosa, bahwa di dalam aku, ya, di dalam diriku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Lihat, Rasul Paulus, rasul terbesar dalam sejarah Alkitab, dia katakan, aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu pun yang baik dalam diriku. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ya, Rasul Paulus katakan, sebagai manusia yang berdosa, dia tahu, dia mengakui bahwa tubuh penuh dengan dosa ini, ya, tidak ada sesuatu yang baik dalam dirinya. Ya, dosa diam di dalam dirinya, dan itu diakui oleh sang rasul. Ya. Nah, kemudian di dalam Roma 8 ayat 6 dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Perbuatan daging adalah buah daripada dosa yang ada di dalam diri kita. Dan perbuatan dosa atau keinginan-keinginan daging itu akan membawa kepada kematian. Ya. Dan oleh sebab itu, kita membutuhkan Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu, poin pertama adalah kita menyadari bahwa diri kita adalah orang yang berdosa. Diri kita ini dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging yang membawa kepada kematian. Kita sadari dulu bahwa saya adalah orang yang berdosa. Nah, oleh sebab itu, ketika saya menyadari saya sebagai orang berdosa, maka saya harus mencari keselamatan melalui seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Kita harus menerima keselamatan melalui Yesus Kristus. Di dalam Roma 7 ayat 24-25, Rasul Paulus katakan, aku manusia celaka, aku manusia berdosa, aku manusia yang harus mati. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Siapakah yang sanggup melepaskan aku dari tubuh yang berdosa ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Inilah jalan yang Allah berikan untuk keselamatan kita. Inilah jalan yang Allah tunjukkan untuk melepaskan kita dari belenggu dosa. Ya, ketika kita mencari, aku masih berdosa, aku masih celaka, aku tidak bisa melepaskan diriku dari belenggu dosa, aku tidak bisa melepaskan diriku dari hukuman kematian kekal itu. Tapi bersyukur kepada Allah, oleh karena Allah telah menunjukkan jalan keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Jadi, Bapak Ibu, yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di dalam Kisah 16 ayat 31, ini menjawab pertanyaan dari pemimpin
penjara yang ada di Filipi. Para rasul katakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ketika mereka menerima Yesus, maka mereka dapat selamat. Ketika mereka percaya kepada Yesus, maka mereka akan memperoleh keselamatan itu. Jadi, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Di dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kematian Yesus Kristus di kayu salib itu memberikan jaminan keselamatan, memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita. Nah, ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita sudah menerima keselamatan itu, maka hidup kita sekarang berada di dalam iman kepada Kristus. Ya, iman dalam Kristus, bukan iman bersama Kristus, tapi iman di dalam Kristus. Jadi, ketika iman kita di dalam Kristus, maka Kristus akan hidup di dalam hidup kita. Jadi kita tidak akan lagi hidup di dalam daging, tapi kita akan hidup di dalam Anak Allah. Ya. Dalam Kisah 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kita mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Inilah jalan yang lurus itu. Inilah jalan yang dinyatakan oleh Allah kepada kita. Bahwa keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Ketika kita percaya, ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat kita, maka Alkitab katakan, kamu akan diselamatkan. Sangat simpel. Jalan keselamatan yang ditawarkan dan diberikan oleh Allah. Tidak seperti apa yang ditawarkan oleh dunia untuk mencapai keselamatan itu. Tidak harus naik ke atas gunung. Tidak harus mengorbankan diri. Tidak harus menyiksa diri. Tapi Alkitab hanya katakan, ketika kita mengaku, kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan diselamatkan. Jadi, poin yang kedua adalah menerima Yesus Kristus. Setelah kita mengakui keberdosaan kita, kita membutuhkan juru selamat, kita terima dia sebagai juru selamat kita. Oke, kemudian setelah kita menerima Yesus, apa langkah selanjutnya? Langkah yang ketiga adalah kita harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 3 dikatakan, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini Yesus sendiri yang berkata. Yesus sebagai Allah, Yesus sebagai penguasa sorga, Yesus sebagai raja di dalam kerajaan Allah. Dia yang berhak dan menentukan seseorang selamat atau tidak selamat. Maka dia memberikan satu arahan bahwa ketika kita mau masuk ke dalam kerajaannya, maka kita harus dilahirkan kembali. Di dalam Yohanes 3 ayat 5-7, di sana dikatakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ya, ini pernyataan Yesus. Ini adalah kata-kata Yesus, bahwa kalau kita mau masuk ke dalam kerajaannya, maka kita harus dilahirkan dari air dan roh. Sebab kalau kita tidak melakukan kedua proses ini, jangan berharap dan jangan pernah bermimpi kita akan masuk ke dalam kerajaannya. Bapak Ibu, perlu kedua hal ini untuk kita lakukan.
Ya, ini ada jalan yang Allah tunjukkan kepada kita. Jalan yang diberitahukan oleh Allah kepada kita, yaitu kalau kita mau masuk ke dalam kerajaannya, maka syaratnya harus dilahirkan dari air dan Roh Kudus. Apa maknanya? 2 Korintus 5:17 katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, jadi ketika kita dilahirkan kembali, itu artinya kita menjadi ciptaan yang baru. Apa yang baru? Yang baru adalah hati kita, hidup kita, pikiran kita, mindset kita. Semuanya menjadi baru di dalam Kristus. Yang lama sudah hilang, manusia kedagingan kita sudah lenyap, dan sekarang kita diperbaharui di dalam Kristus. Yang tadinya kita menjadi hamba setan, tapi sekarang menjadi hamba Allah. Yang tadinya kita hidup dalam kedagingan, tapi sekarang kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Lihat, ini menjadi perbedaan antara orang yang percaya, orang yang diselamatkan, dengan orang yang tidak percaya. Orang yang percaya dan diselamatkan, maka mereka memiliki hidup yang baru. Ya, kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Baik, yang berikutnya. Ya. Jadi setelah kita mengakui keberdosaan kita, lalu kita menerima Yesus, lalu sebagai bukti bahwa kita telah menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita, maka pernyataannya adalah kita harus dibaptiskan, kita harus dilahirkan, kita harus diperbaharui pikiran kita. Dan baptisan itu, baik baptisan air maupun baptisan Roh Kudus, itu yang akan memeteraikan kita. Ya, jadi pernyataan kita di hadapan umum sebagai bukti bahwa saya sekarang sudah pindah. Ya, kiblat kita sudah pindah. Posisi kita sudah pindah dari dunia yang berdosa, dari kegelapan dosa. Sekarang kita berada di terangnya Allah, terang yang ajaib, terang yang membawa kepada keselamatan. Lalu, ketika kita sudah diperbaharui hati kita, diperbaharui pikiran kita, maka apa yang harus kita lakukan? Apa bukti bahwa kita sekarang menjadi murid Kristus yang sudah dilahirkan kembali, yang hidup di dalam roh, bukan lagi hidup dalam daging, yaitu kita menuruti perintah Allah. Kita menuruti dan melakukan firman Allah dalam kehidupan kita. Jadi penurutan terhadap firman Allah itu adalah bukti bahwa kita sedang berada di jalan keselamatan. Ya, Filipi 2 ayat 13 katakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Allah yang mengubah hati kita, Allah yang menyelamatkan kita, Allah juga yang mengerjakan dalam diri kita agar kita dapat diubahkan sesuai dengan rencana dan maksud Allah. Jadi Bapak Ibu, keselamatan itu Allah yang mengerjakan. Allah yang menginisiatif. Allah yang melakukan. Ya, masih ingat ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Gantinya mereka datang kepada Allah. Gantinya mereka meminta pengampunan dari Allah. Gantinya mereka berbicara berhadapan dengan Allah. Tapi mereka bersembunyi, mereka jauh dari Allah, mereka melepaskan diri mereka dari hadapan Allah. Kita lihat catatan Alkitab Kejadian pasal yang ketiga. Ya, bukan mereka yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari mereka. Allah yang menanyakan kepada mereka, di mana kamu? Dan Allah yang berinisiatif menggantikan jubah yang dibuat oleh Adam dan Hawa untuk menutupi ketelanjangan mereka, yaitu dengan daun ara, daun yang sangat rentan untuk rusak. Tapi Allah berinisiatif
untuk mengerjakan keselamatan manusia, yaitu dengan menggantikan daun ara dengan kulit binatang yang jauh lebih kuat ya dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, penurutan kepada firman Allah itu adalah pekerjaan Allah di dalam diri kita. Ketika kita sudah diubahkan, ketika kita sudah memiliki hidup yang baru, maka Allah akan berkarya dalam diri kita. Ya, Allah akan mengerjakan dalam diri kita. Yang penting kita adalah menurut, kita mau diubahkan oleh Allah, maka Allah lah yang akan melakukannya untuk menyempurnakan keselamatan kita. Di dalam Ibrani 10 ayat 16 dikatakan, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Lihat, tadi ketika kita sudah diperbaharui pikiran kita, diperbaharui hati kita, maka Allah akan memeteraikan hukumnya. Allah akan memeteraikan perintah-perintahnya di dalam hati kita, menuliskannya dengan tinta darahnya, sehingga kemanapun kita pergi, kita akan menjadi pelaku-pelaku firman. Kita akan menurut segala perintah Allah. Ya, jadi Allah lah yang memeteraikan itu, rohnya. Ya, jadi melalui rohnya Allah mengerjakan sehingga kita tidak akan lupa lagi akan firman Tuhan. Kita tidak akan melupakan perintah-perintah Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus yang telah memeteraikannya dalam hati kita. Sehingga dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi kita akan menjadi pelaku firman kalau Allah melalui Roh Kudus-Nya menguasai hati kita, bekerja dalam diri kita. Roh Kudus bekerja dalam diri kita sehingga kita akan menjadi pelaku firman yang aktif, bukan yang pasif, bukan hanya pendengar, tapi kita menghidupkan firman Allah di dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 2:3 katakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi penurutan akan perintah Allah itu adalah bukti, itu adalah tanda, ya, bahwa kita itu mengasihi Allah, kita mengenal Allah, kita diselamatkan oleh Allah. Ya, jadi kalau kita misalnya sebagai warga negara Indonesia, buktinya adalah bahwa kita punya KTP, ya, punya paspor, punya kartu keluarga. Itu tandanya. Ya. Dan sebagai tanda pengenal kita sebagai umat Allah, maka hukum Allah yang telah dimeteraikan dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga kita melakukan perintah Allah yang didasari kasih kita kepada Dia, itu menjadi tanda pengenal. Ya, itu menjadi tanda bahwa kita sudah berada di jalan keselamatan itu. Kita sudah berada dalam on the track akan keselamatan yang Allah telah nyatakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, inilah bukti, inilah tanda. Ya, ketika kita berada di jalan yang benar, maka kita akan hidup menurut firman Tuhan. Kita hidup menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Baik, setelah kita menjadi pelaku firman, maka kita tidak akan berbuat dosa lagi. Ya, jadi kita sebagai orang yang berdosa, ya, kita harusnya binasa, kita harusnya mati. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita datang kepada Yesus, kita menerima Dia, maka kita akan dilahirkan kembali. Dan ketika kita dilahirkan kembali, maka kita akan menjadi pelaku firman. Hidup menurut firman Allah, sehingga kita tidak akan melakukan dosa lagi. Di dalam Roma 6 ayat 1 dan 2, firman Tuhan katakan, jika demikian,
apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Ya, jadi Paulus dengan tegas katakan bahwa ketika kita sudah selamatkan, ketika kita sudah menerima Yesus, ketika kita sudah diampuni dosa kita, apakah kita boleh berbuat dosa lagi? Paulus dengan tegas katakan, tidak. Ya, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalam dosa itu? Jadi Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita lagi untuk hidup dalam dosa atau hidup melakukan dosa. Ya, kalau kita memang sudah diubahkan, ya, hidup kita sudah hidup dalam Roh Allah, tidak ada alasan kita bisa untuk melakukan dosa lagi. Di dalam Alkitab ada beberapa contoh bagaimana umat-umat Tuhan tetap mempertahankan kekudusan hidup mereka. Ya, Henoh salah satu contoh bagaimana dia berjalan bersama dengan Allah dalam kehidupannya. Yusuf ketika dia digoda, dia katakan bagaimana mungkin saya melakukan dosa yang besar ini terhadap Allah. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk hidup di dalam dosa lagi. Meskipun kita masih ada di dalam lingkungan dosa, tapi kita tidak hidup di dalam dosa. Ya, jadi tidak ada alasan untuk berbuat dosa lagi. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9 dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ingat Bapak Ibu, ya, 1 Yohanes 3:9. Setiap orang yang lahir dari Allah, yang dilahirkan kembali dari air dan roh, yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, tidak akan berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ya, jadi luar biasa firman Tuhan pada malam hari ini, ya, mengingatkan kita bahwa jalan yang ditunjukkan oleh Allah itu adalah jalan yang benar, jalan keselamatan. Ya, bahwa orang-orang yang sudah diselamatkan, yang lahir dari Allah, yang ada benih Allah dalam dirinya, maka ia tidak akan berbuat dosa lagi. Nah, sekarang bisa saja kita jatuh dalam dosa. Ya, bisa saja kita jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 katakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita menjadi seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ya. Jadi Yohanes menginginkan supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa. Ketika kita memiliki hubungan yang akrab dengan Allah, maka kita tidak akan berbuat dosa. Tapi daging itu lemah. Roh kuat, daging itu lemah. Daging kita bisa membawa kita kepada perbuatan-perbuatan dosa lagi. Tapi jalan keluarnya, jalan keselamatannya adalah Yesus Kristus. Datang kepada Dia, minta ampun kepada Dia, maka kita akan diampuni, kita akan dipulihkan, dan kita akan disucikan. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Inilah cara Allah, inilah jalan Allah, supaya kita yang sudah selamat ini tetap berada di dalam keselamatan itu sendiri. Tapi kalau satu saat kita jatuh, jangan putus asa. Ya, karena Allah telah memberikan jalan keluar untuk masalah dosa itu, yaitu mengakui dosa kita. Datang kepada Allah agar kita dapat diampuni dosa kita dan kita akan dipulihkan kembali di hadapan Allah. Jadi, Bapak Ibu, inilah 5 langkah jalan keselamatan itu. Ya, mengakui dosa, menerima Yesus, dilahirkan kembali, menuruti firman Tuhan, dan tidak berbuat dosa. Kalau toh kita jatuh ke dalam dosa, datang kembali kepada Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus
adalah jalan keselamatan itu. Yesus Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Kalau kita mau selamat, kita mau hidup, maka kita harus datang kepada Yesus Kristus. Baik, inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator kita. Silakan. Terima kasih Bapak Pendeta untuk pelajaran yang luar biasa. Benar-benar pasti kita semua juga penasaran dan ingin lebih tahu lebih banyak lagi. Baiklah, kita tiba pada sesi tanya jawab, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan satu lagu pujian yang akan dibawakan oleh Adriel Malvoice. Silakan tim produksi. Sementara tim produksi mempersiapkan lagu pujian, Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh menulis di kolom chat untuk bertanya langsung kepada Pendeta Hurstina. Tim produksi, dipersilakan. Mari diam sejenak, cobalah kau renungkan, kan kedatangan Yesus sungguh dekat. Hari-hari berlalu, waktu terus berganti, Dia akan datang segera, jemput umatnya. Mari sedia sambut Sang Raja. Oh, bersedialah sambut Rajamu. Dia datang dengan kemuliaan. Oh, bersedialah terima mahkota karunia hidup yang kekal. Janganlah kau terlena dengan kesenangan dunia hingga kau melupakan kedatangannya. Beritakanlah firman-Nya, kabarkanlah dengan segera. Kabarkan kedatangan Yesus Tuhanmu. Mari sedia sambut Sang Raja. Oh, bersedialah sambut Rajamu. Dia datang dengan kemuliaan. Oh, bersedialah terima mahkota karunia hidup yang kekal. Sekarang
Baiklah, terima kasih untuk satu lagu pujian yang merdu. Bersedialah dari Adriel Malvoice. Satu lagu pujian yang tentunya bisa mengangkat iman dan kepercayaan kita. Tadi saya melihat di kolom chat ada satu pertanyaan dari Bapak Jorisan, tapi tadi saya agak sedikit lost signal. Mungkin Pak Jorisan bisa menyampaikan langsung jika ingin, atau bisa kembali. Kebetulan saya hilang chatnya. Tapi sebelum kita menuju ke pertanyaan yang ada di kolom chat, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yaitu ada yang bilang, Pak Pendeta, apakah saya bisa diselamatkan dengan perbuatan baik atau beramal? Jadi kan banyak tuh orang-orang yang, saya nggak mau rajin ke gereja, yang penting kan saya udah kasih sumbangan atau saya sudah kasih donasi untuk gereja, pasti saya masuk surga. Yang penting saya udah beramal deh, saya baik sama semua orang. Bagaimana Pak Pendeta? Masih di mute ya. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya lihat Pak Jori. Ya, baik. Pertanyaan adalah bagaimana, apakah kita bisa diselamatkan dengan perbuatan baik? Ya, kalau kita baca di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 itu sangat jelas sekali. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan Dia tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Keselamatan itu adalah karya Allah. Keselamatan itu apa yang dilakukan oleh Allah dan bukan apa yang kita lakukan. Allah telah berkarya melalui Yesus Kristus di kayu salib. Dan bagian kita adalah menerima kematian Yesus. Bagian kita adalah percaya kepada Yesus Kristus. Jadi, sekali lagi, Bapak Ibu, keselamatan itu adalah apa yang Allah lakukan bagi kita. Bukan apa yang kita lakukan untuk Allah. Apa yang kita lakukan untuk Allah, itu adalah hasil daripada keselamatan itu sendiri. Itu adalah buah daripada keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau kita baca di dalam Efesus 2 ayat yang ke-9 ya. Ayat 8. Maaf, ayat 8. Ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Oke, keselamatan itu diberikan oleh Allah. Dan kita menerima keselamatan itu melalui tangan iman kita. Ya, kita menerima keselamatan itu melalui tangan iman kita. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita hanya menerima. Ya, Allah yang memberikan. Ya, jadi itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, jadi jangan kita sombong kalau kita diselamatkan. Tapi ketika kita diselamatkan, kepujian kemuliaan hanya kita kembalikan kepada Yesus Kristus yang telah mati untuk menyelamatkan kita. Jadi, perbuatan baik itu adalah hasil keselamatan. Ingat, Yesus Kristus adalah akar keselamatan. Ya, sekali lagi, Yesus Kristus adalah akar keselamatan. Ketika kita menerima keselamatan itu, maka itu akan berbuah. Buahnya adalah tindakan-tindakan baik, perbuatan-perbuatan baik. Nah, tadi kita sudah pelajari, ya ada 5 jalan cara keselamatan yang Allah telah berikan kepada kita. Ya, jadi penurutan itu, perbuatan baik itu adalah buah daripada keselamatan. Kita memberikan persembahan, kita memberikan perpuluhan, kita melayani Tuhan, kita rajin ke gereja, kita banyak menolong orang. Itu adalah buah daripada keselamatan. Ya, jadi perbuatan baik itu tidak menyelamatkan kita. Amal kita tidak menyelamatkan kita kalau motifnya itu untuk mendapatkan keselamatan. Kita selamat oleh karena iman, saved by grace. Ya, saved by grace. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan. Ya, salvation not by work.
Ya, keselamatan itu bukan oleh karena pekerjaan yang kita lakukan. Jadi, sangat jelas Ibu Amelia, pertanyaan tadi, bahwa keselamatan itu hanya dari Yesus Kristus semata. Terima kasih Pak Pendeta. Terus terang kalau saya pribadi, saya dari tadi kalau kelihatan nunduk-nunduk itu karena saya mencatat ya. Karena saya senang sekali pelajaran malam ini. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Baiklah, untuk selanjutnya ada satu pertanyaan lagi tadi dari Pak Jorisa. Apakah itu jalan keselamatan menurut perspektif Alkitab? Gimana Pak Pendeta? Oke, baik. Kalau kita kembali kepada pelajaran tadi, ya, kalau kita kembali kepada pelajaran kita seperti yang di dalam Kisah pasal yang ke-16, ya, Pak Jori. Nah, ini Pak Jori ini senang sekali bertanya. Saya senang kalau Pak Jori ada, pasti seru ini. Ya, di dalam Kisah pasal yang ke-16 tadi, ini menjadi pertanyaan. Ini perjanjian baru loh, ya. Dan pertanyaan sangat penting, ya. Ayat yang ke-30 ya. Pertanyaan ke-30. Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ya. Ini pertanyaan dari pemimpin penjara, kepala penjara di Filipi. Ya, Pak Jori, pertanyaan adalah bagaimana supaya saya selamat? Lalu apa jawaban para rasul? Ayat selanjutnya. Ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Paulus tidak katakan, percaya kepadaku, percaya kepada kami sebagai rasul. Tidak demikian. Tapi Rasul Paulus katakan, percayalah kepada Yesus Kristus, engkau akan selamat. Jadi keselamatan itu hanya terdapat di dalam Yesus Kristus. Dan kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang pertama 9, Yohanes merujuk kepada Yesus ketika dia melihat Yesus. Dia katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus segala dosa umat manusia. Nah, kenapa Yohanes katakan, lihatlah anak domba Allah? Ya, ada apa dengan domba? Ya, ada apa dengan anak domba? Nah, ini merujuk kepada perjanjian lama, di mana korban-korban yang dilakukan oleh para imam-imam di bait suci itu adalah cara untuk pengampunan dosa. Ya, itu adalah lambang. Itu adalah alat peraga bagaimana Yesus sebagai anak domba Allah yang akan menggenapi penebusan itu di atas kayu salib. Di dalam Kejadian 3:15 itu yang disebut dengan proto-evangelism. Ya, itu yang disebut dengan Injil pertama dalam Alkitab. Jadi Injil itu Allah sendiri yang perintahkan, Allah sendiri yang nyatakan, dan Allah sendiri yang lakukan. Ya. Dan ketika tadi saya sudah singgung masalah pakaian yang dikenakan oleh Allah kepada Adam dan Hawa berupa kulit binatang, itu langsung diperagakan oleh Allah. Ya, jadi kurban-kurban yang diperagakan oleh Allah sendiri itu semua merujuk kepada Yesus Kristus yang akan menjadi kurban yang sejati, yang akan menjadi pengganti umat manusia. Ya, jadi proses korban-korban yang berjalan sepanjang lebih kurang 4.000 tahun dan digenapi oleh kematian Yesus sebagai kurban yang sesungguhnya, sebagai anak domba Allah, selesai. Ya, semua lambang-lambang itu selesai di kayu salib. Sehingga tidak perlu lagi kita membuat kurban ketika kita berdosa, tapi 1 Yohanes 1:9 katakan, kita akui dosa kita, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi perspektifnya adalah lihat ke salib. Lihat kepada Yesus. Lihat kepada anak domba Allah yang telah mati untuk kita. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan, Pak Jori. Kiranya boleh menolong atas pertanyaan Pak Jori tadi. Tetap salib adalah cara yang Allah berikan untuk keselamatan umat manusia. Tidak ada jalan lain. Tidak ada cara lain. Keselamatan itu hanya melalui
Yesus Kristus. Sehingga dia katakan apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kita mau hidup lewat Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih, Pak Pendeta. Baik. Pertanyaan kedua, rupanya tadi Pak Pendeta pertanyaan pertama mengutip dari Perjanjian Baru, tetapi ternyata di pertanyaan kedua, apa yang dimaksud keselamatan dalam Perjanjian Lama? Ya, tadi Silakan, Pak Pendeta. itu sebenarnya sudah satu rangkaian jawaban ya, bahwa di dalam Perjanjian Lama ya perspektifnya adalah bahwa melalui kurban-kurban ya, itu adalah simbol, itu adalah lambang. Nah, jadi kalau kita melihat bait Allah. Ya, kita melihat bait Allah yang Tuhan perintahkan untuk dibuat oleh Musa. Ya, yang pertama adalah kemah kudus, kemah suci, karena dalam bentuk kemah bisa dipindah-pindah. Kemudian pada zaman Salomo itu menjadi permanen, tetap. Ya, bait kudus, bait Allah itu tetap. Nah, coba kita lihat bagaimana posisi ya atau komposisi daripada bait Allah itu. Ya, kalau ada halaman, kemudian di tengah-tengah ada bilik suci dan bilik maha suci. Ya, kalau kita lihat dari pintu masuk awal itu semua merujuk kepada Yesus. Ya, ada tempat untuk korban bakaran, kemudian ada untuk kolam untuk pembersihan, ya. Kemudian nanti ada tempat untuk memercikkan darah daripada domba itu, ya. Kemudian di bilik suci ada 7 kaki dian, ada meja sajian, ya. Semua itu merujuk kepada siapa? Kepada Yesus. Ya. Jadi ketika Yesus mati, Yesus katakan sudah genap. Sudah selesai. Jadi tidak perlu lagi korban-korban. Kenapa? Karena Yesus sudah menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Allah sendiri dalam Kejadian 3 ayat 15 tadi. Nah, jadi korban-korban itu adalah alat peraga. Siapa wujudnya? Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah wujud daripada alat peraga yang dilakukan oleh bangsa Israel, ya, umat-umat Yahudi untuk korban penebusan dosa itu. Begitu, Ibu Amelia? Terima kasih Pak Pendeta. Ada satu lagi pertanyaan dari Ibu Novaria Simbolon dari Cilegon. Izin bertanya, apakah kita manusia bisa tidak berbuat dosa di sepanjang kehidupan kita? Baik. Bisa enggak? Ya. Tadi kita sudah baca di dalam 1 Yohanes, ya. 1 Yohanes 2 ayat 1. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 1 dikatakan, anak-anakku, hal-hal ini tuliskan supaya kamu jangan berbuat dosa. Ya, supaya kamu jangan berbuat dosa. Ya, kemudian dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetapi ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ada nggak contoh dalam Alkitab orang yang tidak berbuat dosa? Ada nggak? Ya, kita lihat adalah Henokh. Ya, kenapa Henokh tidak bisa berbuat dosa? Karena dia hidup bergaul dengan Allah. Ya, jadi kuncinya di sini adalah hidup bergaul dengan Allah, Bapak Ibu. Jangan sampai kita tidak hidup bergaul dengan Allah. Jangan sampai kita lepas dari Allah. Makanya dalam Yohanes 15, Yesus katakan, aku adalah pokok anggur dan kamu adalah cabang-cabangnya, carang-carangnya. Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Ya, jadi selama kita tinggal di dalam Kristus, kita tinggal di dalam pokok anggur itu, maka kita akan berbuah banyak.
Ya kan? Tapi ketika kita lepas dari pokok anggur itu, maka kita akan mati. Ya, kita tidak akan berbuah. Nah, jadi Alkitab katakan bahwa kalau kita lahir dari Allah, dilahirkan kembali, maka kita tidak akan berbuat dosa. Bisa nggak? Bisa. Buktinya, Adam pertama gagal. Roma 5 berbicara tentang Adam kedua. Siapa? Yesus. Yesus digoda. Yesus dicobai. Sama seperti Adam. Tapi dia tidak bisa berdosa. Dia tidak jatuh dalam dosa. Kenapa? Coba kita lihat bagaimana kehidupan Yesus. Ya, hidupnya selalu terhubung dengan sorga. Hidupnya selalu berhubungan dengan sorga. Pagi-pagi benar, Alkitab mencatat, Yesus berdoa kepada Bapanya. Lalu malam tiba, ketika mengakhiri pekerjaan pelayanannya, semalam-malaman Yesus berdoa kepada Bapanya. Ya kan? Jadi inilah rahasianya, inilah kuncinya kalau kita mau hidup tidak jatuh ke dalam dosa. Ingat, kita hidup dalam lingkungan dosa. Ya, tapi kita tidak hidup di dalam dosa. Ini berbeda konteksnya. Ya, kita tidak hidup dalam dosa, tapi kita hidup dalam lingkungan dosa. Kita lihat Henokh tadi. Ya, kita lihat Nuh. Ya, bagaimana orang-orang pada zaman Nuh? Mereka berbuat jahat. Segala keinginan hatinya hanya membuahkan kejahatan. Tapi Nuh hidup bergaul dengan Allah. Jadi kuncinya adalah hiduplah bergaul dengan Allah, maka kita tidak akan jatuh ke dalam dosa. Selama kita terputus hubungan kita dengan Allah, saat itulah kita akan jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita terus terhubung dengan sorga, terhubung dengan Allah, maka kita akan tetap hidup dalam suasana sorga. Jadi inilah proses ya, sanctification. Ya, setelah kita justification dibenarkan, maka kita masuk dalam proses sanctification, disucikan, baru kita akan mendapat glorified by faith. Dimuliakan. Kapan? Saat Yesus datang yang kedua kali. Jadi proses penyucian itu adalah proses seumur hidup. Ya, jadi kalau kita sudah dibenarkan, maka kita akan hidup suci, hidup kudus. Makanya Alkitab berulang-ulang kali katakan, hendaklah kamu hidup kudus sama seperti aku kudus. Hidup kudus sama seperti Bapa kudus. Jadi bisa nggak kalau kita tidak berbuat dosa? Bisa. Ya, asal kita terus terhubung dengan sorga. Oke, terima kasih Ibu Amelia. Terima kasih Pak Pendeta untuk jawaban yang sudah sangat lengkap. Semoga kita semua bisa merasa puas untuk pelajaran hari ini, tetapi apabila masih ada yang penasaran, boleh menaruh pertanyaan di kolom chat dan mungkin nanti minggu depan kita boleh jawab kembali. Baiklah Pak Pendeta, apakah bisa menyampaikan closing statement dan setelah itu doa penutup akan dibawakan oleh Bapak Pendeta James Hursina. Oke, baik. Terima kasih Ibu Amelia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, semua kita ingin selamat. Kita rindu selamat. Kita rindu masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan Allah mau kita selamat. Tidak ada seorang pun dari antara kita yang akan binasa. Itu sebabnya Allah telah menunjukkan jalan yang benar itu. Jalan yang lurus itu kepada kita. Kita hanya mengikuti petunjuk Allah. Allah akan memimpin kita sampai di dalam kerajaannya. Biarlah kita bersama dengan Yesus. Kita berjalan bersama dengan Kristus. Kalau kita sudah hidup di dalam jalan Kristus, pastikan jangan menyimpang dari jalan kebenaran itu. Tapi kalau kita masih berjalan di luar jalan Allah, ayo masuklah bersatu dengan umat-umat Tuhan, berjalan bersama dengan Kristus. Biarlah malam hari ini kita mengambil keputusan, saya mau berjalan bersama dengan Kristus. Saya mau berjalan di jalan keselamatan, saya mau hidup benar sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tuhan memberkati kita. Amin. Langsung berdoa, Ibu? Ya, silakan Pak Pendeta. Kita berdoa. Bapa di sorga, 1,5 jam kami boleh bersama-sama mempelajari firman Tuhan.
Kami boleh lebih dalam mengenal Engkau Tuhan melalui firman Tuhan. Bapa di surga, kami rindu untuk tetap berjalan di dalam jalan keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami melalui firman-Mu. Biar Engkau akan memetraikan itu dalam hati kami. Agar kami bukan hanya pendengar firman Tuhan, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk masing-masing kami yang sudah hadir pada malam hari ini. Biar Tuhan akan memberkati kami, Tuhan akan teguhkan, Tuhan akan kuatkan Tuhan. Dan biarlah kami tetap dan terus berjalan di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Berkati dalam rumah tangga kami, berkati dalam usaha pekerjaan kami. Hati kami pada malam hari ini, ketika kami akan beristirahat, Tuhan tetap bersama dengan kami. Sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh melakukan aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami. Terima kasih Bapak, oleh karena Oral Channel telah memfasilitasi kami, sehingga kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Berkati tim dari Oral Channel, berkati mereka masing-masing ya Bapak. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu, dan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami persembahkan doa ini. Amin. Amin. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada Bapak Pendeta James O. Hursina yang sudah memberikan penjelasan melalui firman Tuhan yang begitu indah dan pembahasan yang begitu menarik. Kita masih berharap di kemudian hari kita boleh kembali berjumpa di Zoom Meeting Oral Channel selanjutnya. Jika ada yang ingin melihat kembali tayangan malam ini akan ditampilkan di YouTube Oral Channel. Silakan dilihat nanti dan please boleh subscribe atau like dan share channel YouTube Oral Channel. Terima kasih banyak para peserta Zoom. Boleh kita sama-sama membuka mic kita untuk saling menyapa dan mengucapkan terima kasih. Dipersilakan para